Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan materi yaitu kurang gizi, gizi buruk, dan gizi lebih. Kelompok 6 ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Selvi Kurniawati dengan NIM F1121201009. Yang kedua ada Alfionita Loria. Yang ketiga ada Fitri Wahyuni. Yang keempat ada Rizka Fatimah. Dan yang kelima ada Yunita. A. Pengertian gizi buruk, kurang gizi dan gizi lebih. 1. Gizi buruk. Gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang didapat bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kondisi ini dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti stunting, gangguan mata, diabetes, dan penyakit jantung. Kedua, kurang gizi. Gizi kurang berarti tidak cukup mendapatkan nutrisi. Pada kondisi ini, seorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin, atau mineral yang dibutuhkannya. Efek dari kekurangan asupan ini adalah gizi kurus atau wasting, stunting, dan berat badan kurang. 3. Gizi lebih. Gizi lebih berarti mendapatkan nutrisi tertentu yang berlebihan. Konsumsi protein, lemak, atau kalori yang berlebihan juga dapat menyebabkan kepada malnutrisi. Pada kondisi ini yang terjadi adalah berat badan berlebih atau obesitas. B. Ciri gizi buruk, kurang gizi, dan gizi lebih. Kurang gizi memiliki tanda-tanda seperti pada pasien dengan gizi kurang yang berat, tampilan fisik akan sangat kentara, meliputi penurunan berat badan, kurang nafsu makan dan minum, lelah sepanjang waktu. Pada beberapa tipe gizi kurang, ada gejala khas yang ditunjukkan. Pada kasus defisiensi protein yang parah atau dikenal sebagai busung lapar, maka perut akan membesar oleh karena cairan yang terperangkap di tubuh. Gizi lebih. Ciri-ciri utama gizi lebih adalah kelebihan berat badan atau obesitas. Namun, berat badan berlebih bukan berarti kebutuhan vitamin dan mineral terpenuhi. Ini karena makanan yang sering dikonsumsi dengan anak dengan gizi lebih adalah makanan yang dikategorikan sebagai junk food. Makanan ini meskipun mengandung banyak kalori, namun sebenarnya tidak bergizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Fatimah. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya C. Definisi dan ciri penyakit akibat kurang gizi dan gizi lebih. Beberapa penyakit yang disebabkan karena kurang gizi, yakni yang pertama ada stunting. Nah, stunting ini merupakan gangguan yang bisa mempengaruhi kemampuan otak anak, misalnya gangguan perhatian, gangguan belajar, penurunan skor IQ, mudah lupa, menurunnya kemampuan bersosialisasi, dan mengurangi kemampuan dalam memecahkan masalah. Semua itu terjadi jika si bayi kurang mendapat gizi yang cukup dan kondisi tersebut berlanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua, kwashiorkor. Nah, ini juga termasuk salah satu penyakit yang akibat kekurangan gizi. Penyakit ini ditandai dengan kondisi fisik seperti perut buncit, pembesaran hati, penipisan rambut dan tekstur rambut yang kasar, gigi mudah tanggal, dan dermatitis. Yang ketiga, marasmus. Nah, marasmus ini terjadi karena si bayi kekurangan asupan protein dan kalori yang cukup. Gangguan ini biasanya terjadi pada anak-anak. Marasmus bisa menyebabkan penurunan berat badan hingga 80% lebih rendah dari bobot normal, sehingga kondisi ini membuat tubuh penderitanya terlihat sangat kurus. Nah, selanjutnya beberapa penyakit yang disebabkan karena gizi lebih, yaitu yang pertama obesitas. Mempertahankan berat badan tergantung pada asupan makanan dan tingkat aktivitas. Asupan kalori sebanyak yang Anda bakar memungkinkan untuk mempertahankan berat badan. Tetapi, jika rutin mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan, mungkin akan meningkatkan lemak di tubuh. Karbohidrat, protein, dan lemak semuanya berperan serta pada kalori untuk pola makan, dengan karbohidrat sebagai sumber energi. Namun, kelebihan gizi ini pada seseorang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Yang kedua, dapat mengganggu metabolisme akibat kelebihan gizi, seperti protein. Nah, dapat mengganggu beberapa aspek metabolisme tubuh. Sebagai contoh,
Mengonsumsi lebih banyak protein daripada yang dibutuhkan tubuh dapat mempengaruhi sensitivitas insulin dan berpotensi meningkatkan resiko diabetes. Diet tinggi protein dikontraindikasikan jika seseorang memiliki gangguan ginjal dan mungkin terkait dengan kanker ginjal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfianita Loria. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya hiponatremia air adalah salah satu nutrisi yang mungkin dilupakan oleh sebagian orang, namun penting bagi tubuh untuk berfungsi dengan baik. Meskipun minum terlalu sedikit, air menyebabkan dehidrasi dan bahkan mengancam jiwa. Kelebihan air juga dapat merusak tubuh. Hiponatremia adalah kondisi di mana jaringan tubuh kelebihan air sehingga mengencerkan natrium di sekitar sel. Selanjutnya, masalah makan pada anak usia dini dan penanganannya. Masalah makan berdampak buruk terhadap kesehatan anak karena dapat mengganggu pertumbuhan, rentan terhadap infeksi, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Masalah makan juga berpotensi mengganggu perkembangan kognitif, perilaku, kelainan makan, dan sering dikaitkan dengan kelainan makan atau eating disorder yang akan terbawa sampai remaja dan dewasa. Penyebab sulit makan sangat bervariasi, antara lain adanya penyakit atau kelainan organik yang mendasari, interaksi biologis, dan faktor lingkungan terutama keluarga. Selanjutnya, inappropriate feeding practice merupakan masalah makan yang disebabkan oleh perilaku makan yang salah ataupun pemberian makan yang tidak sesuai dengan usia. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang cara pemberian makan yang benar, atau tepat waktu, tepat kualitas, dan kuantitasnya. Untuk mengatasi anak sulit makan, beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu mengatur jadwal makan, menciptakan suasana lingkungan yang nyaman untuk anak, serta menerapkan prosedur makan yang benar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Wahyuni. Baik, selanjutnya ada pentingnya gizi seimbang untuk perkembangan 6 aspek AUD. Balita akan sehat jika sejak awal kehidupannya sudah diberi makanan sehat dan seimbang, sehingga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan optimal. Zat gizi dari makanan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan anak, tumbuh kembang optimal, sehingga dapat mencapai kesehatan yang paripurna, yaitu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Setiap harinya, anak membutuhkan gizi seimbang yang terdiri dari asupan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Asupan kandungan gizi tersebut dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, yang berguna untuk pertumbuhan otak atau inteligensia, dan pertumbuhan fisik. Untuk mengetahui status gizi dan kesehatan anak secara menyeluruh, dapat dilihat mulai dari penampilan umum, seperti berat badan dan tinggi badan, tanda-tanda fisik, motorik, fungsional, emosi, dan kognisi anak. Kemudian ada kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Pertumbuhan fisik mencakup pertumbuhan tinggi badan, kaki dan tangan, tungkai, otot, dan gerakan motorik. Koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kelenturan, kekuatan, kecepatan, dan ketahanan merupakan kegiatan motorik kasar. Sedangkan motorik halus merupakan kegiatan yang menggunakan otot halus pada kaki dan tangan. Prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Prinsip gizi seimbang harus diterapkan sejak anak usia dini hingga usia lanjut, ibu hamil, remaja perempuan, serta bayi sampai usia 2 tahun, merupakan kelompok usia yang penting menerapkan prinsip gizi seimbang ini. Baiklah, selanjutnya
Gizi seimbang anak usia dini, air susu ibu atau ASI adalah satu-satunya makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi 0 sampai 6 bulan. Namun sesudah usia 6 bulan, kebutuhan gizi bayi meningkat dan harus ditambah bahan makanan lain sehingga ASI tidak lagi bergizi seimbang. Makanan anak usia dini, makanan untuk usia 6 sampai 12 bulan, usia 6 bulan. Pada usia ini sudah diberikan makanan tambahan pendamping ASI atau MP sampai ASI. Hal ini sudah boleh dilakukan karena bayi sudah mempunyai refleks mengunyah dengan pencernaan yang lebih kuat. Makanan tambahan diberikan dalam bentuk lumat dan rendah serat, misalnya pisang yang dilumatkan, sari jeruk, labu, papaya, dan biskuit yang dilumatkan dengan susu. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, serat, karbohidrat, susu, daging, 4 sehat dan 5 sempurna, maka gizi anak akan terpenuhi dan keenam aspek anak yang berkembang seiring dengan usia anak juga akan ikut berkembang dengan baik. Pentingnya menjaga keseimbangan gizi anak sangat berpengaruh terhadap kehidupannya anak dari ia bayi hingga dewasa. Agar ketika anak dewasa penyakit berbahaya tidak menyerang anak akibat gizi buruk yang jarang sekali diperhatikan oleh orang tua. Jadi untuk orang tua agar lebih memperhatikan keseimbangan gizi anak agar 6 aspek dan kesehatan anak bisa berkembang dengan baik. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.